Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Priyana SPD, Guru Pendidikan Ekonomi SMA Negeri 1 Ketanggungan. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pancasakti Tegal. Saya melaksanakan UPIN pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan nomor PPG 2002788586. Nomor induk mahasiswa PPG saya 1922730016. Saya mohon bimbingan guru dosen dan guru pamong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum mulai tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Baik, jadi kita ketemu lagi pelajaran ekonomi ya. Tapi sebelum kita mulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini ada di antara teman kalian yang nggak masuk? Nihil ya? Nihil. Alhamdulillah, kalau nihil berarti hari ini rajin semua ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan harga ya, tentang proses terbentuknya atau terjadinya keseimbangan harga. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang permintaan, kemudian juga tentang penawaran. Permintaan itu kita bahas tentang mulai dari pengertiannya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kemudian juga bagaimana menentukan fungsi permintaan. Begitu juga penawaran. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian penawaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kemudian kita bahas juga bagaimana cara menentukan fungsi penawaran. Nah, pada pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba mencari titik keseimbangan pasar atau harga pasar. Karena nanti memang terbentuknya keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS. QD itu fungsi permintaan, kemarin sudah kita bahas. Kemudian QS itu juga fungsi penawaran. Itu yang akan kita bahas. Tapi untuk mengingatkan kembali, Pak Guru akan mencoba bertanya dulu. Jadi kemarin kan kita bahas tentang faktor-faktor permintaan dan penawaran. Siapa yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, jumlah penduduk. Jadi ini 3 ya faktor yang mempengaruhi permintaan.
harga barang itu sendiri, kemudian jumlah penduduk, kemudian pendapatan. Meskipun masih banyak ada selera, agama dan sebagainya. Kemudian satu lagi, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi penawaran? Tadi cewek sudah, kira-kira cowok. Oh iya, siapa? Silakan. Sebutkan. Ya, jadi ada tiga ya. Yang pertama harga barang itu sendiri, kemudian yang kedua adalah usaha penjual atau produsen, kemudian yang ketiga adalah bahan baku, harga bahan baku. Itu yang kemarin kita bahas. Sekarang akan kita bahas tentang keseimbangan harga atau keseimbangan harga pasar. Tapi sebelum saya bahas, akan saya mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar. Jadi diharapkan kalian mempunyai kompetensi, kemampuan untuk mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar. Kemudian yang 4.4, kalau 3.4 itu kognitifnya ya, artinya kemampuan kognitif. Kalau yang ini kemampuan skill, motorik ini. Jadi menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan harga pasar ini. Kemudian apa tujuan kita mempelajari subbab tentang keseimbangan pasar? Ini tujuannya. Ada tiga. Jadi diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ada sesuatu atau ada beberapa hal yang bisa kita capai. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep harga. Ya. Jadi kita kan sering mendengar tentang harga, tapi apa sih itu yang namanya harga? Tuh. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis terbentuknya keseimbangan harga. Jadi proses terbentuknya itu kayak apa? Nanti diharapkan kalian bisa menganalisisnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menggambar kurva keseimbangan harga. Jadi nanti ada kurva yang bisa menjelaskan atau memberikan keterangan inilah posisi ketika terjadi keseimbangan harga. Ini yang akan kita capai. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, sebagaimana seperti biasa, karena saya akan memakai mode pembelajaran start ya, maka kelas ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini ada 36 ya. Berarti kalau satu kelompok 5, jumlah kelompoknya nanti 7. Pembagian kelompoknya ini diharapkan mempunyai keragaman ya, artinya satu kelompok ada siswa putrinya, ada siswa putranya, ada yang berkemampuan tinggi, ada yang berkemampuan biasa ya. Nah ini Pak Guru sudah mencoba membagi kelompoknya ini. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing sebagaimana yang sudah saya tulis di papan tulis ini. Ada kelompok 1, ini mulai dari Widya sampai Satrio. Kemudian kelompok 2 Putri sampai Alba ya. Jadi silakan sambil membentuk kelompok kalian bisa melihat sendiri kelompok 1 sampai 7 siapa anggotanya. Ya, silakan 5 menit, jangan lama-lama ya. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah. Pak Guru pengen tahu mana kelompok 1? Oh iya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ya, makasih. Bagaimana proses terjadinya keseimbangan harga pasar? Pak Guru mohon kalian
memperhatikan dengan seksama, kemudian dipahami bersama. Jadi tolong diperhatikan, dipahami ya. Ini ada tayangan video tentang bagaimana proses terjadinya. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba mengerjakan soal ujian nasional ya tahun 2019 di mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini untuk materinya yaitu masih terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, namun yang ditanyakan di sini titik keseimbangan pasar. Gitu teman-teman. Oke, ini soalnya. Nah, kita langsung saja ke dalam pembahasannya ya teman-teman ya. Nah, pembahasannya yang pertama, teman-teman harus cari fungsi PD dan PS, atau teman-teman bisa mencari fungsi QD dan fungsi QS nya gitu ya. Untuk rumus fungsi itu seperti ini teman-teman. Nah, rumus fungsinya ini, oke, yang langkah pertama kita mencari fungsi PD dulu ya teman-teman ya. Fungsi PD dengan menggunakan rumus ini gitu. Nah, di sini P itu adalah price dan Q-nya itu adalah quantity. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan lihat video sebelumnya di mana jelaskan cara mencari nilai fungsi dari permintaan dan penawaran ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk rumus fungsinya. P itu adalah titik price ya teman-teman ya. Price dan Q-nya adalah quantity. Oke. Nah, kita akan mencari fungsi PD gitu ya, atau fungsi dari permintaan gitu ya. Nah, kita menggunakan Q-nya yang ini nih, teman-teman. Nah, 800 ini adalah Q1-nya dan Q2-nya adalah 600 ya, teman-teman ya. Oke, kita masukkan saja di sini. Untuk P1-nya adalah 9.000, P2-nya itu adalah 10.000 dan P1-nya itu 9.000, sedangkan Q1-nya adalah 800, Q2-nya adalah 600 dan Q1-nya adalah 800. Nah, data ini diperoleh dari ini ya, teman-teman ya, dari tabel ini gitu. Oke, kita kurangi saja di sini ya, teman-teman ya. Maka diketemulah P min 9.000 per 1000. Nah, 1000 ini hasil dari ini ya teman-teman ya. 10.000 dikurangi 9.000, hasilnya adalah 1000, sama dengan Q kurangi 800 per negatif 200. Nah, negatif 200 ini juga dari 600 dikurangi 800 ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita kali silang nih teman-teman. Nah, kita kali silang ini kali ini, terus ini kali ini gitu ya. Oke, hasilnya di sini ya teman-teman. P min 9.000 dikali negatif 200 sama dengan 1000 dikali Q min 800 gitu ya. Nah, ini dikali ini teman-teman. Dikali ini, kemudian 9.000 dikali 200. Nah, ini dikali ya teman-teman ya. Dikali, ini dikali. Selanjutnya 1000 dikali Q dan 1000 dikali 800. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini teman-teman. P kali negatif 200 adalah negatif 200 P. Kemudian negatif 9.000 dikali negatif 200 adalah ya 1.800.000. Nah, tandanya adalah positif karena negatif dikali negatif ya teman-teman. Selanjutnya 1000 kali Q itu adalah 1000 Q. Nah, kemudian 1000 kali negatif 800 adalah negatif 800.000 gitu ya. Yang selanjutnya 1.800 ini nanti pindah ruas ya teman-teman ya. Pindah ruas, geser ke sebelah kiri. Nah, karena ini tandanya adalah positif, pindah ruas ke sini jadi negatif. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, negatif 200P sama dengan 1000 Q min 800.000. Nah, min lagi 1.800.000. Nah, 1.800.000 ini adalah hasil pindah ruas ini ya teman-teman ya. Selanjutnya maka ketemu P sama dengan 1000 Q. Nah, ini negatif 800.000.
kemudian dikurangi 1.800.000, itu nilainya adalah negatif 2.600.000 ya teman-teman ya. Karena utang 800.000, utang lagi 1.800.000, maka hasilnya 2.600.000 gitu ya. Nah 200 nya ini kemana? Negatif 200 ini sebagai pembagi di sini gitu ya. Oke, kemudian ketemulah hasilnya PD sama dengan min 5Q plus ya 13.000. Nah ini dari mana? Nah ini coret-coret aja teman-teman. Oke, 1000 bagi 200 itu 5. Kemudian 2.600 atau 2.600 itu 13 gitu ya teman-teman ya. Nah nolnya 3, berarti di sini 13.000. Maka fungsi PD ketemulah sama dengan negatif 5Q ditambah 13.000 gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari fungsi PS ya teman-teman ya. Untuk rumusnya juga sama seperti ini. Oke, Q-nya kita menggunakan dari ini ya teman-teman ya, dari penawaran, barang dari penawaran nih gitu ya. Nah untuk P-nya sama, kita menggunakan ini, yaitu P untuk mencari PD atau mencari PS, kita menggunakan ini. Nah hasilnya seperti ini. Nah P1 nya adalah 9.000, sedangkan P2 nya di sini 10.000 dan P1 nya adalah 9.000. Nah Q1 nya di sini adalah ya 1.000. Nah ini juga 1.000. Kemudian Q2 nya di sini adalah 1.200 dan di sini 1.200 dan Q1 nya adalah 1.000 gitu ya. Nah kita kurangi saja nih di sini. P kurangi 9.000 per 1.000. Nah 1.000 ini hasil dari 10.000 kurangi ya 9.000. Kemudian Q kurangi 1.000 ya per 200. 200 ini hasil dari 1.200 dikurangi 1.000, maka nilainya adalah 200. Setelah itu baru sama kayak cara di atas, dikali silang teman-teman. Oke, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. P min 9.000 dikali 200 sama dengan 1.000 dikali Q min 1.000 gitu ya. Nah setelah itu baru dikali, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya ini digeser ke sini sama kayak yang tadi ya teman-teman ya, pindah ruas gitu ya. Nah ini pindah ruas karena ini negatif 1.800.000, maka pindah ruas jadi ya jadi positif, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, 200P sama dengan 1.000 Q min 1 juta ditambah 1.800.000. Nah selanjutnya dibagi 200 di sini, maka ketemulah yang namanya PS sama dengan 5Q ditambah 4.000 gitu ya teman-teman ya. Nah langkah selanjutnya kita akan mencari titik keseimbangan pasar. Oke, titik keseimbangan pasar itu rumusnya ini PD sama dengan PS gitu ya. PD nya tadi kita sudah menemukan ini ya teman-teman ya. Min 5Q ditambah 13.000 sama dengan 5Q ditambah 4.000. Selanjutnya ini pindah ruas saja, 5Q kemudian pindah ruas di sini jadi min 5Q ya teman-teman ya. Kemudian sama dengan 4.000 min 13.000. Nah kemudian min 5Q, min lagi 5Q adalah negatif 10Q sama dengan ya 4.000 dikurangi 13.000, itu nilainya adalah negatif 9.000. QE sama dengan negatif bagi negatif adalah positif, berarti 9.000 dibagi 10 itu nilainya adalah 900 gitu ya. Ini QE, Q equilibrium itu nilainya adalah 900. Selanjutnya kita akan mencari P nya nih teman-teman, PE. Nah P equilibrium itu didapatkan dari mana? Dari kita masukkan atau substitusikan ke dalam fungsi PS atau fungsi dari PD, terserah kita. Nah di sini kakak akan menggunakan fungsi PS gitu ya. Fungsi PS itu kan 5Q ditambah 4.000 ya teman-teman ya. Nah Q nya ini itu disubstitusikan. Nah jadi berapa? Q nya ini diganti jadi 900 ini teman-teman.
Oke, kita kan tadi sudah menghitung Q-nya itu 900, maka di sini ya diganti 5 dikali 900 ditambah 4000, maka PE ketemu 4500 ditambah 4000, maka hasilnya PE nya adalah 8500. Nah, ketemu nih, maka QE dan PE itu masing-masing nilainya adalah 900 dan 8500. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya, teman-teman ya. Oke. Cukup sekian saja pembahasan video kali ini, semoga membantu teman-teman untuk belajar. Jangan lupa yang belum like dan subscribe, kakak minta untuk like dan subscribe. Ya, demikian untuk jadi penjelasan tentang bagaimana terbentuknya keseimbangan harga. Ini kalau kemarin kan gini nih, Pak Guru menerangkannya begini nih kan gini nih. Secara umum begini. Dulu ini. Tapi kalau yang pertama ini akan ini. Jadi kalian jangan bingung kalau Pak Guru kan kemarin mengalihkannya ini dulu. Akan ketemu ini gede. Tapi kalau yang misalkan tadi karena yang diutamakan di sini nanti akan ketemunya ya. Kemudian harga naik menjadi 6.000, barang yang diminta turun menjadi 18. Kemudian kalau dilihat dari penawaran, ketika tingkat harga 4.000, barang yang ditawarkan 10, harganya naik 6.000, kemudian yang ditawarkan juga naik 12. Tugas kalian adalah ini, tentukan harga pasar. Tadi sebagaimana yang sudah video yang sudah kalian amati, kemudian kalian pahami, sama persis. Ini tugas kalian berarti mencari harga keseimbangan. Nah, silakan Anda kerjakan. Ya. Silakan kerjakan, Mas. Bisa berdiskusi satu sama lain, jangan ini. Harapannya saling berbagi, jadi nanti kalau satu temannya bisa, nanti satu kelompok bisa semua. Ya udah, jadi karena waktu sudah selesai, coba siapa yang akan mengerjakan di depan bisa tunjuk jari. Ya, kelompok berapa Mbak? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan mengerjakan di depan. Yang lain nanti bisa sambil mengamati, kemudian bisa memberikan sanggahan kalau salah gitu ya. Ini hapus semua aja.
sesuai dengan jawabannya. Artinya jawaban ini betul ini. Jadi memang untuk mencari keseimbangan harga atau harga pasar harus ditentukan dulu fungsinya, kemudian diketahui fungsinya ini. Jadi dari keseimbangan. Jadi fungsi penawaran. Kemudian ini ada keseimbangan bukan IG sama dengan GS. Ini juga betul ini. Ya. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat barang yang diminta dan ditawarkan ini 15, ini juga P, harga yang diminta oleh pembeli dan harga yang ditawarkan oleh penjual ini. Ya, ini betul ini. Terima kasih untuk kelompok 1 karena waktunya sudah habis dan saya yakin kelompok lain sama ya kerjanya. Ya, ini. Jadi kita cukupkan saja pertemuan kali ini, tapi sebelumnya Pak Guru berpesan kalian harus tetap semangat belajar ekonomi, kemudian harus terus berlatih, ya. Kemudian satu lagi sebelum Pak Guru pengen meminta refleksi dari kalian. Kan dari awal sudah kita lakukan proses pembelajaran. Pak Guru pengen tanya kepada kalian, nanti salah satu bisa menjawab. Ya. Refleksinya adalah begini, dalam proses yang terjadi dari awal sampai sekarang, apa yang sudah kamu kerjakan, ya, dan apa yang belum kamu kerjakan. Kalau ada yang sudah dikerjakan, usaha apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian juga sama. Kalau kamu belum mengerjakan apa yang belum dikerjakan dan usaha kamu apa untuk mengerjakan itu. Silakan, ada yang mau memberikan? Oh ya, silakan Mbak. Saya sudah mengerjakan proses terbentuknya harga pasar. Saya belum mengerjakan membuat kurva. Saya akan terus berlatih mengerjakan soal, bertanya pada teman yang sudah bisa dan sudah menggambar. Jadi tadi ada teman dari kelompok berapa Mbak? Kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompok 3 sudah memahami ya, sudah dikerjakan berarti sudah memahami. Tapi ada yang belum dikerjakan, tadi membuat kurva. Tentu kalau sudah bisa mengerjakan satu poin, maka memang yang harus kita lakukan harus memperdalam lagi. Yang belum berarti nanti bertanya kepada yang sudah mengerjakan. Tadi kelompok 1 belum mengerjakan kurva. Nanti usahanya berarti mencoba bertanya bagaimana membuat kurva. Itu ya. Jadi pertemuan kita cukupkan di sini. Pak Guru mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih memahami apa pembahasan ekonomi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.